Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak solih solihah? Ustazah harap kalian selalu sehat ya. Anak solih solihah yang Ustazah cintai, hari ini kita akan belajar materi SKI ya. Pada semester pertama ini kita akan belajar tentang ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam berdakwah. Anak solih-solihah sebelumnya mungkin pernah mendengar ya, kalau Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu awal mulanya itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mulai berdakwah itu setelah turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan terbatas ya, jadi hanya kepada keluarganya. Dan dakwah ini itu dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, selanjutnya dakwah sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam pada zaman itu disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Nah, di antara yang masuk Islam pertama kali yaitu 1. Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW. 2. Ali bin Abi Thalib yang merupakan anak dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Abu Bakar As-Siddiq. 4. Utsman bin Affan. 5. Zubair bin Awam. 6. Abdurrahman bin Auf. 7. Sa'ad bin Abi Waqqas. 8. Tolha bin Ubaidillah. 9. Abu Ubaidah bin Jarrah. 10. Arqam bin Abil Arqam. 11. Ummu Aiman. 12. Zaid bin Harithah. Anak solih-solihah, pada suatu hari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini ditandai dengan turunnya surah Al-Hijr ayat 94. Nah, dalam melakukan dakwah secara terang-terangan ini, Nabi Muhammad SAW itu mengumpulkan para kerabatnya dalam sebuah jamuan makan ya. Jamuan makan itu maksudnya Nabi Muhammad SAW itu mengundang para saudara-saudaranya untuk datang makan bersama gitu ya. Dan juga Nabi mengundang orang-orang terpandang atau orang-orang yang disegani dari kaum Quraisy ya. Dalam acara makan bersama itu, Nabi Muhammad SAW itu mengajak mereka semua untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berbuat baik dan juga tidak boleh saling bermusuhan. Selanjutnya, anak solih-solihah, perlu kalian ketahui perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW itu tidak mudah. Banyak sekali rintangannya, banyak sekali ancaman-ancaman yang beliau terima ya. Salah satunya yaitu ancaman dari paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini selalu dibantu oleh istrinya. Ancaman yang diberikan oleh Abu Lahab yaitu Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung Nabi Muhammad SAW saat beliau sedang melaksanakan sholat. Dan istri Abu Lahab ini sering
meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad SAW ketika saat akan berdakwah. Nah, namun Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah marah ya, selalu sabar dan tidak pernah dendam kepada pamannya itu. Selain mendapat ancaman dari pamannya sendiri, Nabi Muhammad SAW juga mendapat ancaman dari para penguasa Makkah. Ya, penguasa Makkah ini tidak rela jika melihat Nabi Muhammad SAW ini bertambah pengikutnya. Melihat perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW, para penguasa Makkah ini kemudian mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, dan dari pertemuan itu mereka memutuskan untuk menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara menyebarkan kebohongan ya, atau menyebarkan fitnah gitu ya tentang Rasulullah SAW. Tujuannya agar orang-orang itu menjauhi dan tidak ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya, selain mendapat ancaman-ancaman tadi, Nabi Muhammad SAW juga mendapat ancaman atau siksaan dari kaum kafir Quraisy. Pernah pada suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat di masjid, beliau itu dilempari dengan kotoran binatang yang baunya sangat busuk. Kemudian pernah kaum kafir Quraisy juga merencanakan untuk memukul Nabi Muhammad SAW, dan rencana ini didengar oleh Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW. Lalu Fatimah ini melaporkan kepada ayahnya, dan ayahnya yaitu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Hai anak perempuanku, diamlah, jangan kamu menangis." Nah, dari sini kita tahu bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ini bukan tipe orang yang pemarah. Ya, jadi ketika beliau mengetahui orang-orang akan berbuat jahat kepada dirinya, Nabi ini tidak langsung marah ya. Nabi tetap sabar. Yang selanjutnya, pemboikotan yang dilakukan terhadap Bani Hashim. Anak soleh-solehah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pemboikotan? Ya, jadi pemboikotan itu sama artinya dengan pengucilan ya, atau dijauhi gitu ya. Jadi pada saat itu Bani Hashim itu dikucilkan. Pemboikotan ini dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ya. Dan akibat pemboikotan ini, Bani Hashim, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pada saat itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Oh ya, jadi Bani Hashim ini salah satu kelompok yang mendukung dakwah Nabi SAW. Isi dari pemboikotan itu pada intinya adalah mengucilkan Bani Hashim
Bani Abdul Muthalib dan juga umat Islam. Berikut isi dari pemboikotan tersebut. 1. Tidak boleh melakukan jual beli. 2. Dilarang mengadakan perdamaian kecuali jika Nabi Muhammad SAW itu menyerahkan diri. 3. Tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan juga umat Islam. 4. Dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Dan yang terakhir, tempat tinggal umat Islam itu diasingkan ya di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum Quraisy, sehingga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan juga umat Islam ini tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah pada saat itu. Anak soleh-solehah, demikian tadilah materi tentang ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita tahu bahwa memang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah itu tidaklah mudah. Sudah sepatutnya kita mengidolakan beliau karena kesabarannya, karena ketabahannya, karena kegigihannya, dan juga karena keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian untuk materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat baik dari Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.